Halo Nakama-san, balik lagi di channel Tanuki-kun. Video kali ini kita akan membahas manga One Piece chapter 1158. Chapter 1158 berjudul Rocks vs Harald. Namun sebelum masuk ke inti cerita, Oda menghadirkan cover story yang syarat emosi berjudul Ziarah Kuil Suci Inari Yamato si Anakoni Volume 40. Ini adalah makam bajak laut keadilan. Di cover terlihat Yamato, Kikunojo, dan Ocho berdiri khidmat di depan kuil salju yang megah namun sunyi. Suasana hening dan putihnya salju menciptakan nuansa tenang, seolah mengajak pembaca merasakan kesakralan momen itu. Di tengah kuil ada batu nisan bertuliskan Kozuki Moria, di mana mereka bertiga menaruh bunga sebagai tanda penghormatan. Menurut One Piece Wiki, Moria adalah pahlawan dari West Blue, tumbuh di Ringo dan pernah melawan Kaido untuk melindungi desanya, namun meninggal tanpa meninggalkan jejak tubuh. Beberapa spekulasi penggemar menyebutkan Kozuki Moria mungkin Gekko Moria, mantan Shichibukai, karena ada kaitan linguistik dan latar cerita. Dalam bahasa Jepang, Gekko berarti cahaya bulan, inverse dari Kozuki. Fakta bahwa Moria pernah bertemu Kaido dan berasal dari West Blue membuat teori ini semakin kuat. Jika dia anggota klan Kozuki, Moria mungkin bisa membaca poneglyph, menjadikannya aset penting dalam cerita, bahkan bisa menjadi target elit seperti Blackbeard. Ada spekulasi lain bahwa Wano mengira dia mati heroik, padahal ia kabur menggunakan kekuatan buah iblisnya, membuatnya seakan hilang tanpa jejak. Yang menarik, ada 3 pedang yang ditancapkan di salju dekat nisan. Pedang ini memicu spekulasi penggemar. Ada yang menafsirkan sebagai simbol penghormatan. Ada yang melihatnya merepresentasikan Yamato, Kikunojo, dan Ocho, atau simbol keberanian dalam mitologi Jepang. Beberapa bahkan menduga ini adalah easter egg gaya bertarung Santoryu seperti Zoro. Apapun maknanya, kehadiran 3 pedang memperkuat nuansa emosional cover story, menunjukkan penghormatan mendalam yang menghubungkan kekuatan, empati, dan keberanian. Masuk ke inti cerita, di kapal Roger, para kru memberitahu kapten mereka bahwa Shaki sudah membuka bar di Hachinosu. Mereka bisa mampir untuk menemuinya. Namun Roger tampak murung. Gaban lalu menoleh pada Rayleigh bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan obrolan mereka sebelumnya. Rayleigh menyangkal, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kenyataannya berbeda. Beberapa waktu lalu, Rayleigh menerima sebuah catatan dari Shaki. Isinya singkat, hanya tulisan, datang dan jemput aku. Bagi Roger, itu jelas-jelas surat cinta. Ia kesal karena Rayleigh justru memilih diam, bahkan tidak berniat menemuinya. Rayleigh menjawab dengan tenang, ia memang tidak pernah tertarik untuk settle down. Namun karena tahu perasaan Roger pada Shaki, ia sengaja menyembunyikannya. Meski begitu, Roger menegaskan ia tidak akan menyerah. Dengan penuh semangat, ia memutuskan mereka harus berlayar menuju Hachinosu untuk menemui Shaki. Di sisi lain, cerita berpindah ke Marijoa. Kita melihat percakapan penting antara Garling, Vigarland, dan para Gorosei. Garling melaporkan bahwa dalam salah satu misinya, ia sempat mengunjungi sebuah pulau bernama God Valley. Di sana, ia mencoba membujuk penduduknya agar mau tunduk dan bergabung dengan pemerintah dunia. Namun tawarannya ditolak mentah-mentah. Penduduk God Valley menolak diperintah oleh Tenryubito. Namun Garling tidak berhenti di situ. Ia mengungkap bahwa God Valley bukanlah pulau biasa. Selain kaya akan sumber daya alam yang berharga bagi kaum naga langit, Garling juga menemukan sesuatu yang diyakininya akan membuat Imu Sama senang. Walaupun apa yang ia maksud belum terungkap, jelas sekali God Valley menyimpan rahasia besar. Karena alasan itu, Garling secara pribadi merekomendasikan agar God Valley dijadikan lokasi kompetisi perburuan penduduk asli berikutnya. Sebuah ajang mengerikan di mana Tenryubito berburu manusia sebagai hiburan. Beralih ke Hachinosu. Bar milik Shaki selalu ramai oleh bajak laut dari seluruh dunia. Anehnya, pelayanan Shaki yang terkenal buruk justru menjadi daya tarik tersendiri. Suatu hari, Shaki memperhatikan wajah Rocks yang terlihat bahagia. Namun ia sadar ekspresi itu bukan karena dirinya. Bitmam alias Linlin menggoda, dan mungkin Rocks jatuh cinta pada seorang wanita. Sementara Bakin mencurigai kebahagiaan Rocks berasal dari kelahiran seorang anak. Tiba-tiba Roger Pirates muncul. Rocks dengan marah memperingatkan bahwa Hachinosu adalah pulaunya. Tapi Roger dengan santai mengingatkan, tidak ada yang boleh berkelahi di bar Shaki. Saat mereka mulai minum, Shaki bertanya tentang Rayleigh. Roger menjawab, Rayleigh memilih tinggal di kapal. Mendengar itu, wajah Shaki langsung kecewa.
Ternyata ini tanda jelas bahwa Shaki juga menderita love sickness dan perasaannya ditujukan pada Riley. Beberapa waktu setelah peristiwa di bar Shaki, kita dibawa menuju Elbaf. Di sini, Harald, salah satu pahlawan besar bangsa raksasa, akhirnya menerima tawaran dari Gorosei untuk bekerja sama dengan pemerintah dunia. Keputusan ini membuat Rox marah besar, karena sebelumnya ia sangat berharap bisa merekrut Harald ke dalam krunya. Ketika Rox datang kembali ke Elbaf untuk mengajaknya bergabung, pertemuan itu berubah menjadi pertarungan sengit. Rox menuduh Harald telah menyerahkan bangsanya kepada Tenryubito yang hanya akan memanfaatkan para raksasa sebagai alat perang. Namun Harald membalas dengan keyakinannya. Menurutnya, meski Tenryubito jahat, mereka memiliki pengaruh besar. Dengan menjalin hubungan dengan pemerintah dunia, Harald berharap Elbaf bisa keluar dari sejarah kelam yang penuh kekerasan dan membawa bangsanya menuju dunia yang lebih terbuka. Pertarungan berlangsung brutal, namun berakhir tanpa pemenang. Pada akhirnya, Rox menyatakan bahwa persahabatan mereka sudah berakhir. Sedangkan Harald menegaskan, Rox hanyalah seorang penjahat yang ditakdirkan gagal. Sejak itu, keduanya tidak pernah bertemu lagi. Meskipun Rox tidak lagi menginjakan kaki di Elbaf, Pangeran Muda Loki tetap diam-diam memantau pergerakannya dari jauh. Dalam masa itu pula, Loki mulai semakin percaya kepada Ida, sosok penting dalam hidup Harald. Ida bukan hanya cinta pertama Harald, tetapi juga wanita yang kelak menjadi ibu Hajrudin dan penyelamat Loki sendiri di masa kecil. Dengan begitu, konflik Rox dan Harald bukan hanya soal politik atau kekuatan, tetapi juga ikut membentuk perjalanan generasi berikutnya di Elbaf, melalui sosok Loki dan Ida yang akan memiliki peran penting di masa depan. Lalu, cerita membawa kita mundur ke masa 39 tahun yang lalu, tepatnya di pulau legendaris God Valley. Di sana, seorang wanita melahirkan bayi kembar identik. Rambut merah menyala mereka langsung menarik perhatian penduduk sekitar. Orang-orang pun menawarkan diri untuk membantu sang ibu merawat kedua bayi itu. Dengan penuh rasa bangga, sang ibu memperkenalkan mereka kepada dunia, Shanks dan Shamrock. Inilah fakta besar yang terungkap, bahwa Shanks ternyata lahir kembar. Jika Shanks kemudian kita kenal sebagai Yonko yang menyeimbangkan lautan. Menariknya, nama Shamrock sendiri sudah pernah muncul di era modern sebagai salah satu anggota God's Knights, pasukan misterius yang langsung berada di bawah perintah Imu dan Gorosei. Dan spekulasi kuat bahwa Shamrock yang lahir di God Valley inilah orang yang sama dengan sosok di God's Knights. Jika benar demikian, maka nasib dua saudara kembar berambut merah ini benar-benar berlawanan. Shanks menjadi simbol kebebasan seorang bajak laut, sementara Shamrock menjadi bagian dari pasukan tertinggi pemerintah dunia. Dua jalan hidup berbeda, tapi berawal dari rahim yang sama, di tempat yang kelak menjadi lokasi tragedi besar. Chapter 1858 benar-benar penuh dengan potongan sejarah yang penting. Dari cinta segitiga Roger Sekirelli, politik Garling dengan Gorosei, pertarungan Rox dengan Harald, hingga kelahiran Shanks, semua ini semakin memperjelas betapa rumit dan terhubungnya masa lalu dengan jalan cerita utama. Dan tentu saja kita semakin penasaran rahasia besar apa lagi yang akan Oda bongkar di chapter berikutnya. Terima kasih sudah stay bersama Tanuki-kun. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.